Kasus dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh Putra Siregar dan aktor Rico Valentino semakin bergulir panas dan memasuki babak baru. Bagaimana tidak, setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di balik jeruji besi Polres Metro Jakarta Selatan, kini polisi akan memperpanjang masa tahanan keduanya untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dan di tengah proses penyelidikan tersebut, nama selebgram Chandrika Chika pun turut terseret di dalam pusaran kasus dugaan pengeroyokan tersebut. Lantas seperti apa tanggapan Marisha Icha terkait kebenaran sosok Chika Chandrika yang memicu Putra Siregar kini berada di balik bui? Sementara itu, selain terjerat dalam pusaran kasus Putra Siregar, sebelumnya, Chika Chandrika sempat membuat kehebohan lantaran mengungkit putusnya hubungan dirinya dengan Thorik Halilintar. Lantas, seperti apa tanggapan Raffi Ahmad sebagai manajemen Chika terkait permasalahan demi permasalahan yang tengah berjalan? Namun, di tengah kasus yang harus dihadapi oleh Chika, Thorik justru semakin mesra dengan sang kekasih Fuji. Lantas seperti apa momen pasangan yang dijuluki Tofu itu saling menjaga cinta mereka satu sama lain? Dan benarkah Chika masih belum bisa move on dari masa lalunya dengan Thorik? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, sosok Chika Chandrika lagi-lagi menuai sorotan publik setelah namanya turut terseret dalam pusaran kasus dugaan pengeroyokan yang melibatkan Putra Siregar dan aktor Rico Valentino. Usut punya usut, Chika disebut berada di lokasi saat kejadian pertengkaran Putra Siregar itu terjadi. Rencananya, polisi akan segera melayangkan panggilan untuk Chika sebagai saksi atas kejadian tersebut. Tak hanya dari pihak kepolisian, Marisha Icha pun membenarkan keberadaan Chika di lokasi saat pengeroyokan terjadi. Meski mengaku tidak begitu kenal dekat dengan Putra Siregar, Marisha Icha turut prihatin dengan kasus hukum yang menjeratnya kini. Sementara terkait keterlibatan Chika, ia menjelaskan mendapatkan informasi terpercaya itu dari orang-orang yang berada di klub yang sama saat kasus dugaan pengeroyokan terjadi. Lantas, apa sebenarnya keterkaitan Chika Chandrika sehingga peristiwa pengeroyokan itu sampai terjadi? Chika, iya, memang iya. Oh, itu memang Chika, Pak? Infonya memang Chika. Gitu. Jadi agak aneh sih, kenal sih enggak, cuma suka beberapa kali ketemu. Yang pasti baik, terus rajin sedekah ya gitu. Jadi mengobsesi maksudnya kayak membuat banyak orang jadi berbuat baik karena sikap dan perilakunya. Terus yang aku tahu juga cerita-cerita dari Fuji, dari Fadli dan segala macam, orangnya baik dan sabar. Taunya dari orang yang ada di dalam klub itu sih, orang dekatnya Chika juga. Terus sempet dia sempet cerita sih kalau ada Chika di situ. Dan emang kejadiannya kenapa sih, Kak? Mungkin gara-gara Chika mungkin sampai ada juga pelakunya yang kata. Ya tanya Chikanya langsung lah. Tanya Chikanya langsung lah. Untuk Chika itu nanti kita ada pemanggilan untuk kita mengambil keterangan di akhir minggu ini terkait dengan peristiwa yang saat itu
Cika sendiri ada di TKP. Ya, sebagai saksi, dipanggil sebagai saksi. Di tengah rasa penasaran publik yang mencuat, seorang wanita yang diduga merupakan sahabat istri Putra Siregar baru-baru ini membuat heboh jagat maya atas pengakuannya terhadap masalah yang terjadi. Dalam sebuah unggahan video, wanita itu pun turut membenarkan bahwa memang Cikalah yang menjadi penyebab perkelahian yang kini membuat Putra Siregar mendekam di balik buih. Dan setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di balik jeruji besi Polres Metro Jakarta Selatan, kini polisi akan memperpanjang masa tahanan Putra Siregar dan Rico Valentino untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kalau informasi yang dimaksud, perempuan yang dimaksud itu si C Papi Culo, itu emang benar. Tapi lebih tepatnya itu sebenarnya bukan Bang Put yang ngebelain si C, tapi lebih ke Rico yang ngebelain si C. Terus karena berantem, terus si Rico juga udah luka-luka, akhirnya Bang Put ngebelain si Rico. Cuman aku heran memang anak itu, kayaknya di mana ada dia orang tuh suka kebawa susah gitu. Tak tahulah, tak ngerti aku. Jadi terkait dengan proses yang kita sedang laksanakan sampai dengan melakukan investigasi, tahap penyidikan, pemeriksaan maupun beberapa saksi akan kita panggil kembali untuk diambil keterangan. Kemudian masalah perpanjangan penahanan terus itu juga kita telah berproses ya, karena masih dalam beberapa tahap lagi untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Pak Putra nih sekarang diperpanjang masa. Waduh, aku nggak tahu tuh, belum nanya juga. Belum juga ketemu istrinya Bang Putra juga. Iya, sempat ketemu, memang lebih ini sih support aja lah sebagai teman dan lain-lain gitu kan. Kalau untuk gimana-gimana nggak berani ngomong banyak juga karena kan aku bukan pengacaranya, bukan juga kisah terjadinya gimana-gimana, nanti takutnya salah-salah bicara. Lebih baik sih aku mendoakan dari jauh dan nggak banyak bicara gitu tentang ini. Maksud ini juga kan nyeret-nyeret nama Cika, Pak. Waduh, nggak tahu, udah no comment dah. Nanti salah-salah ngomong lagi saya. Saya sih nggak tahu juga masalahnya. Cuman kalau menurut saya sih dia kan orang baik. Juga baru pertama kali ya, saya juga cuman baca-baca doang. Juga pertama kali ya, kalau bisa sih damai aja kan, orangnya kan juga nggak parah-parah banget saya baca ini gitu. Kasihanlah dia kan, anaknya masih kecil. Tak hanya terjerat dalam pusaran kasus Putra Siregar, Cika Chandrika sebelumnya juga sempat membuat kehebohan lantaran mengungkit terkait putusnya hubungan dirinya dan Thorik Halilintar. Lantas seperti apa tanggapan Raffi Ahmad sebagai manajemen Cika terkait permasalahan demi permasalahan yang tengah berjalan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Kehebohan yang terjadi atas terseretnya nama Cika Chandrika dalam kasus dugaan pengeroyokan yang menyebabkan Putra Siregar mendekam di buih tak pelak sampai ke telinga Raffi Ahmad. Ya, seperti diketahui, Cika merupakan salah satu artis yang bernaung di bawah manajemen milik Raffi dan istrinya Nagita Slavina. Tak sedikit warganet yang menyayangkan karena apa yang kini terjadi kepada Cika dapat mencoreng nama manajemen miliknya. Saat ditemui oleh awak media kemarin, Raffi pun akhirnya memberikan tanggapannya. Namun, ia mengaku justru dirinya kurang mengetahui tentang keterlibatan Cika yang disebut-sebut sebagai penyebab Putra Siregar mendekam di balik buih.
Apapun yang tengah dihadapi oleh salah satu artisnya itu, Raffi pun hanya meminta doa agar permasalahan ini dapat segera terselesaikan. Aku kurang tahu. Kalau itu mah punya ada masalah didoain aja semua masalah cepat selesai. Kan sebagai manajemennya gimana menanggapinya? Doain aja semua masalah cepat selesai. Aku selama orang di sekitar aku tahu yang cerita gimana, yang aslinya tuh kayak gimana ceritanya dan lebih tahu aku kayak gimana, aku sih cuek ya. Maksudnya berusaha yang nggak terlalu fokus ke satu masalah yang kalau aku terlalu ngeladenin tuh bikin aku nanti pusing sendiri, atau nanti aku jadi nggak fokus sama diri aku, jadi males ngapa-ngapain. Jadi mending aku cuek aja dan fokus sama kedepannya kayak gimana. Yang terbaik buat aku tuh apa? Sementara itu, sebelum terseret kasus dugaan pengkeroyokan Putra Siregar, Chandrika Cika belum lama ini juga sempat menuai sorotan tajam. Hal itu terjadi setelah ia lagi-lagi mengungkit mengenai kisah cintanya yang sudah lalu dengan Thorik Halilintar. Saat menjadi bintang tamu dalam podcast Deddy Corbuzier, menurutnya ia tidak mempermasalahkan terkait hubungan asmara Thorik dan kekasihnya saat ini, Fujianti Utami Putri. Namun yang membuatnya tak habis pikir, Thorik langsung mempublikasikan hubungan asmaranya dengan Fuji tak berselang lama setelah mengakhiri kisah cintanya bersama Cika. Hal itu pun akhirnya mencuatkan tagline yang viral di jagat maya, "Gak ngonten, gak makan." Namun, meski ditenggarai menjadi sosok yang memancing Cika mengeluarkan perkataan itu, Deddy Corbuzier justru tampak tidak ada masalah dengan Thorik maupun Fuji. Hal itu terbukti dalam sebuah video yang diunggah di jagat maya saat Thorik bertemu dengan Deddy Corbuzier. Keduanya pun tampak saling tegur sapa dan juga mengobrol, seolah menandakan bahwa hubungan di antara mereka baik-baik saja. Maju ke kiri. Santai aja. Maju ke kiri. Aman. Abang nggak bisa. Itu benar, aku nanya karena di situ posisinya aku masih sama dia. Aku nanya itu, aku lupa deh kapan nanyanya deh. Pokoknya pas setelah ada konten itu aku nanya dia yang namanya perempuan gitu, wajar lah nanya memastikan. Ya udah aku nanya aja itu sebenarnya tuh apa, ini ya buat mastiin aja bukan buat marah atau apa, emang sebenarnya kita nanyanya baik-baik. Itu aku nanya itu karena di situ aku masih berhubungan kan, jadi aku nanyain dong, ya sebagai cewek yang masih berhubungan berhak nanya yang sebenarnya tuh kayak gimana, soalnya di sini aku yang di ini kan, yang dia kenain Fuji awalnya kayak kenapa, ada apa gitu, soalnya dia kaget kan, aku langsung nanya. Ya aku maksudnya masih daripada aku dengar berita dari kanan kiri, aku masih ke orangnya langsung. Dia ngejelasin, udah gitu sih. Dia ngejelasin udahlah, nggak usah dijelasin. Nggak usah dijelasin, yang penting kayak aku nanya dia ngejelasin udah clear. Nggak usah dijelasin, yang penting kayak aku nanya dia ngejelasin udah clear. Kita lebih suka kalau lagi ngedate, ya udah kita aja, nggak usah ada konten. Jadi banyak netizen yang kepo. Kebanyakan kita kalau jalan ya udah jalan aja, jadi nggak ada konten. Paling kalau misalnya kita lagi keluar kota bareng, lagi kerja, atau kita lagi kayak, ih seru nih kita bikin ini yuk. Namun, di tengah kasus yang dihadapi Cika,
Torik justru semakin mesra dengan sang kekasih Fujianti Utami Putri. Lantas seperti apa momen pasangan yang dijuluki Tofu itu saling menjaga cinta mereka satu sama lain? Dan benarkah Chika masih belum bisa move on dari masa lalunya dengan Torik? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Seolah tak mau ambil pusing dengan hebohnya pusara hukum yang menyeret Chika, Torik dan Fuji justru semakin mesra menjalani hubungan mereka. Ya, pasca heboh saling sindir dengan sang mantan hingga menghebohkan jagat maya, nyatanya tidak membuat cinta Torik kepada Fuji menjadi goyah. Keduanya pun justru kini tampil semakin romantis dan juga mesra dalam berbagai kesempatan. Meski kini sedang berjauhan karena urusan pekerjaan alias LDR, namun Torik dan Fuji terus menjaga asa cinta mereka. Lewat sosial media, keduanya pun pamer kemesraan dengan saling mengirimi foto keadaan satu sama lainnya. Dari mulai kenalan sampai ngejalanin, terus kayak sampai sekarang itu semuanya dari aku nggak mau didikte sama siapapun, tapi aku berterima kasih sama semuanya untuk yang udah mendukung, yang udah ngedoain. Ya, aku mau berterima kasih, tapi semuanya pure dari aku. Kita baik-baik, kita temenan. Enggak, masih baik-baik aja. Kecewa sih enggak ya. Ya udah gitu, mungkin emang nggak jodoh atau emang udah gak cocok. Tapi hubungan aku sama Fuji pun baik-baik aja, gak ada masalah. Waktu itu nanya karena aku masih berhubungan kan. Tak hanya itu, dalam sebuah kesempatan sebelumnya, Torik pun selalu rela pasang badan untuk sang kekasih. Seperti halnya saat mereka tengah menjalani aksi berbagi kepada sesama dengan menaiki sebuah mobil bak. Tiba-tiba saja kepala Fuji terkena guncangan atas kehebohan masyarakat sekitar yang saling berebut sembako. Saking inginnya melindungi, Torik bahkan sampai pindah tempat duduknya ke sisi Fuji sambil terus memastikan bahwa keadaannya baik-baik saja. Topinya. Jalan jangan berhenti. Tadi lebih ngeri lagi tuh. Buat kalian nih yang ada yang nonton live kita, dipastiin tertib ya. Lebih ke saling melengkapi aja sih. Sekarang jadi makin kuat, amin. Aku sama Torik pun selesainya baik-baik, nggak yang berantem gimana. Sama Fujinya pun dari awal karena kita nggak ada masalah, cuman mungkin agak cekcok dari berita-berita yang si Chika gini, oh ini gini. Mungkin posisinya Fuji kayak apa sih ini dia, terus aku juga kayak apa sih. Tapi pas ketemu ngobrol clear. Pantas saja tidak sedikit warganet yang akhirnya menyerang Chika. Pasalnya, ia dituding ingin merusak hubungan Torik dan Fuji dengan cara terus membahas-bahas hal yang sebenarnya sudah tidak perlu dibuka kembali. Tak ayal, banyak pula yang juga beranggapan bahwa Chika sebenarnya belum dapat move on dari masa lalunya dengan Torik. Padahal, jelas-jelas Torik sebelumnya sempat mengungkapkan bahwa alasan dirinya putus dengan Chika lantaran terjadi pengkhianatan cinta. Lalu seperti apa tanggapan Marisha Icha,
hingga Torik dan Fuji mengenai hal tersebut. Enggak nih. Makasih. Kemarin kenapa? Lebaran. Iya, Bang. Sampai upload instastory gitu kenapa sih Bang? Soalnya nyenggol terus. Sebentar aja, Bang. Senggol. Jadi mulai geram gitu nggak sih Bang ya? Iya, aku marah. Tanggapan yang di Instagram Bang Torik? Ya, Instagram. Itu aja Instagram. Bang Torik tanggapan di Instagram. Tentang yang di Instagram. Yang di Instagram Bang. Ya di Instagram tadi udah tanggapannya itu. Iya, tapi kan benar adanya pihak ketiga dan akibat misalnya hubungan kalian berdua bertiga. Bisa udah kayak perceraian. Aku sebenarnya nggak mau aku dilibatkan, cuma kan di sini kan Fuji sudah aku anggap seperti adik sendiri, Torik juga, terus Torik Fuji disentil-sentil terus. Aku juga tadinya nggak mau ikut campur, cuma agak sedikit geram. Kenapa anak itu berdua udah bahagia, udah. Bentar ya. Kenapa anak itu udah diem, Fuji, Torik, tapi malah disentil-sentil terus, padahal kan sebenarnya pada saat Torik dengan Fuji sudah tidak berhubungan dengan Chika, dan Chika sudah diberikan kesempatan berkali-kali dimaafkan dengan kesalahan yang lumayan super fatal. Torik maafin, Torik kan udah sabar banget, akhirnya mereka udah putus sama Fuji. Seharusnya kan fine-fine aja, tapi kenapa disentil-sentil terus gitu loh. Dan Torik sama Fuji kan bukan tipe orang yang klarifikasi, speak up, dia cukup sabar. Tapi kan saya selaku orang terdekatnya kayak, kamu harus jelasin dong gitu. Karena kan jangan sampai nanti orang yang nggak paham taunya Torik yang salah. Enggak kok, nggak ada faktor lain. Ya aku ya move on kan, menjadi dia happy gitu, mencari kebahagiaan aku sendiri. Karena aku sama Fuji temenan, jadi aku kayak nggak ada rasa gimana sih ya. Hubungan mereka sekarang kayaknya tuh udah terbuka, udah kayaknya lucu gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.